Suatu hari ada suami dan istri datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan bendungan ASI pada istrinya. Waalaikumsalam, selamat masuk. Baik Pak, Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Sus, beberapa hari ini payudara saya terasa sakit dan nyeri, anak saya juga tidak mau menyusui. Oh, emangnya Ibu Ani ini dalam satu hari itu menyusui berapa kali, Bu? Sebelumnya saya menyusui anak saya itu dalam sehari mungkin hanya 3-4 kali dalam sehari. Tapi akhir-akhir ini saat payudara sering sakit, sudah berapa hari ini saya tidak menyusui anak saya dan saya berikan susu formula. Oh, baik, kalau untuk kebersihan payudaranya bagaimana, Bu? Biasanya sebelum dan sesudah membersihkan ASI saya biarkan saja. Paling kalau ada ASI yang tumpah saya lap-lap saja Sus. Baik Ibu, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan payudara ya Bu. Baik Sus. Baik Ibu, permisi ya Bu, saya inspeksi terlebih dahulu. Untuk bentuk dadanya simetris ya Bu, antara dada kanan dan juga dada kiri. Dan di daerah payudara Ibu tidak terdapat luka atau kemerah-merahan. Dan untuk warna dan untuk puting susu Ibu ini udah bagus ya Bu, udah menonjol. Baik Bu, selanjutnya saya akan palpasi ya Bu. Permisi ya Bu, saya palpasi terlebih dahulu. Saya akan palpasi dari tulang punggung Ibu sampai atas. Itu diulangi selama 20 kali sampai 30 kali ya Bu. Selanjutnya dari bagian tengah ke bagian bawah itu juga 20 sampai 30 kali Bu. Nanti Ibu bisa coba di rumah ya Bu. Selanjutnya di bagian punggung Ibu ini bisa ditekuk-tekuk kurang lebih selama 5 menit ya Bu, seperti ini. Itu kurang lebih 5 menit ya Bu. Lalu di bagian punggung Ibu yang sejajar dengan payudara itu Ibu bisa pijat ke samping. Itu dilakukan selama 5 menit. Ibu bisa melakukan ini nanti di rumah ya Bu. Baik Bu, untuk palpasinya sudah selesai di bagian daerah punggung Ibu. Baik Ibu, saya akan melakukan pemijatan di daerah bagian punggung Ibu ya Bu. Baik. Baik Ibu, saya akan atur prosesnya terlebih dahulu ya Bu. Nah, untuk lanjutnya kita di sini takutnya nanti asnya nggak beres. Nah, Ibu nanti bisa buka kancing bagian depan ya Bu. Untuk posisinya Ibu bisa taruh dulu. Nah, seperti ini. Baik Bu, saya akan lakukan pemijatannya ya Bu. Siap Sus. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemijatan di daerah payudara Ibu ya Bu. Permisi ya Bu. Kalau misalkan Ibu merasakan nyeri, nanti Ibu bisa tarik nafas dalam. Permisi Bu. Sudah Ibu. Pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa kembali ke tempat semula penduduknya tadi ya Bu. Begini Bu, untuk saat ini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara melakukan perawatan payudara agar payudara Ibu sedikit melunak dan Ibu mungkin tidak akan merasakan sakit seperti ini, untuk mengurangi sakit pada payudara Ibu ya Bu. Dan saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara menyusui yang benar. Apakah Ibu bersedia? Ya Sus, saya bersedia. Baik Bu. Sus, saya akan memanggil baby sister saya biar anak saya masuk ke sini. Sebentar ya Sus. Iya Pak. Ibu anaknya Raya. Baik Ibu, di sini saya akan mengajari Ibu bagaimana melakukan perawatan payudara ya Bu. Baik. Ibu misalnya nanti di rumah menyiapkan kapas, nanti kapasnya bisa dikasih dengan baby oil atau semacamnya ya Bu. Nah, cara membersihkannya itu dari dalam keluar ya Bu. Di daerah puting payudara Ibu. Lakukan 1 kali saja.
payudara yang sebelah kiri. Lakukannya juga sama Bu, seperti ini, dari dalam keluar. Nah, terus selanjutnya ibu harus menyiapkan air panas ya Bu ya. Ibu menyiapkan air panas untuk mengompres payudara ibu. Dilakukannya seperti biasa aja Ibu, seperti ini. Lanjut ke yang sebelah kiri. Selanjutnya Ibu juga siapkan wastafel yang kering ya Bu, untuk mengeringkan daerah payudaranya. Seperti ini Bu. Terus gimana enggak? Baik Ibu, itu tadi cara melakukan perawatan payudara. Terus selanjutnya saya akan mengajari Ibu cara menyusui yang benar ya Bu. Boleh pinjam anaknya? Oh boleh sus. Hati-hati Sus. Jadi Ibu cara menyusui anak Ibu. Baik Ibu, cara menyusui yang benar, Ibu sejajarkan kepala anak Ibu ke daerah payudara Ibu seperti ini. Nah, nanti ketika anak Ibu sudah nyusu ke Ibu, ketika dia sudah merasa kenyang atau tertidur, Ibu bisa menaruh jari kelingking Ibu ke mulut si bayi, supaya tujuannya itu supaya puting Ibu tidak tertarik, nanti bisa lecet ya Bu. Jadi Ibu bisa menaruh jari kelingking Ibu untuk melepaskan dari puting Ibu seperti itu. Baik Bu, cuma begitu saja cara menyusui dengan benar. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Baik Bu, ini saya kembalikan bayinya ya. Bayi jika sudah selesai, nanti si bayi jangan lupa disendawain ya Bu. Baik, Sudah caranya bisa seperti ini. Nah, nanti Ibu tepuk-tepuk, jangan terlalu kencang ya Bu tepuknya. Cuma disendawain. Setelah itu kalau dia udah sendawa, Ibu bisa taruh kembali. Kalau Ibu sudah mengerti, Sudah mengerti sus. baik. Ini saya kembalikan ya Bu anaknya. Iya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti cara melakukan perawatan payudara dan juga menyusui dengan yang benar? Ya sus, saya sudah mengerti. Oh baik, alhamdulillah. Oh ya Bu, apakah Ibu bisa melakukan teknik tersebut di rumah? Bisa sus. Kalau begitu, Ibu harus sering-sering melakukan perawatan payudara seperti yang telah saya ajarkan tadi ya Ibu. Baik sus, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti ada perawat lain untuk memberikan edukasi kepada Ibu. Ibu bisa tunggu di sini biar saya mengambil perawatnya. Siap sus, bisa. Mari Bu. Mari sus. Silakan. Baik Ibu, Bapak. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Firisa. Di sini saya akan memberikan edukasi terhadap bendungan ASI pada ibu postpartum pasca melahirkan ya Bu, Bapak. Iya sus. Sebelumnya, bagaimana Ibu sekarang apa sudah mengerti bagaimana cara perawatan payudara agar tidak terjadi bendungan ASI dan bagaimana cara menyusui yang baik dan benar? Ya sus, saya sudah mengerti. Agar produksi ASI ibu lebih lancar, sebaiknya ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein, serta ASI sangat mempengaruhi perkembangan anak dan ibu nantinya. Oh iya sus, kira-kira makanan seperti apa ya sus yang bisa diperolehnya? Misalnya sayur-sayuran, telur, ikan, tahu, dan tempe. Bukan hanya itu saja Bu, banyak makanan-makanan lain yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dan protein ibu seperti buah dan susu. Oh ya, baik ya sus. Terima kasih. Baik Ibu, di sini saya mempunyai informasi yang berupa leaflet. Ini bisa Ibu baca di rumah atau sewaktu-waktu jika Ibu ada waktu senggang ya Bu. Baik Ibu Bapak, di sini ada informasi terkait massage laktasi atau pemijatan laktasi. Tujuannya, pemijatan ini bisa dilakukan dengan baik sehingga dapat menghasilkan produksi ASI yang lebih banyak ya. Kemudian ada manfaat perawatan payudara. Menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan puting susu, melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga
memudahkan bayi, baik ibu dan bapak. Itu saja informasi terkait masa laktasi dan manfaat yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak sus. Baik, selanjutnya ibu nanti kalau ingin menyusui sebaiknya ibu bersihkan terlebih dahulu payudara ibu dengan air hangat dan sedikit ibu keluarkan dengan cara menekan daerah puting ibu ya bu sampai asinya keluar sedikit agar payudara ibu bersih dan anak ibu dapat merasakan kenyamanan saat menyusui. Baik sus, terima kasih sus atas informasinya. Baik. Apabila ibu sudah selesai menyusui, sebaiknya ibu juga harus membersihkan payudara ibu kembali dengan air hangat supaya tidak ada ASI yang tertinggal di daerah payudara ibu. Apakah ibu sudah mengerti? Ya sus, saya sudah mengerti. Baik. Di sini ada informasi kembali bu, manfaat yang memengaruhi kelancaran pengeluaran ASI. Di sini tertera banyak minum air putih, makanan sehat, gizi ibu saat menyusui, kondisi fisik, kondisi psikis, faktor istirahat dan faktor isapan anak. Baik ibu, di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada pengertian atau informasi lebih lanjut dengan cara ibu dapat membaca terkait dengan meses daerah payudara ibu ya bu agar tidak terjadi pembengkakan atau bendungan ASI. Ini saya berikan kepada ibu bisa baca di rumah ya bu. Terima kasih sus. Baik, bapak juga bisa memberikan support system kepada istrinya agar istrinya tidak banyak pikiran ya pak, sehingga ASI-nya yang dikeluarkan lancar. Terima kasih saja. Baik bapak. Sebelumnya, apakah ibu dan bapak ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada sus. Terima kasih atas penjelasannya. Baik ibu, kami sudah paham. Selanjutnya kami akan memperagakan di rumah untuk menjaga bendungan ASI kepada istri saya. Seperti itu. Ya, baik bapak dan ibu. Baik bapak dan ibu, semoga anaknya sehat ya bu. Amin. Itu saja informasi terkait edukasi terhadap bendungan ASI pada ibu setelah melahirkan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya ibu dan bapak. Baik sus, terima kasih banyak ya sus ya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama ibu. Permisi ibu. Mari silakan. I'm gonna cry.